Penggunaan tanda hubung, tanda pisah, tanda kurung, dan tanda garis miring. Saya Andine Herlina dengan NIM 225211214. Saya Yohdana da Silvia dengan NIM 225211219. Saya Fakhri Rahman Siono dengan NIM 225211231. Saya Bayu Amar Mustaqim dengan NIM 225211234. Penggunaan tanda hubung. 1. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya, di samping cara lama, diterapkan juga cara baru. Nelayan pesisir itu berhasil membudidayakan rumput laut. Kini ada cara yang baru untuk mengukur panas. Parut jenis ini memudahkan kita mengukur kelapa. 2. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Misalnya, anak-anak, berulang-ulang, kemerah-merahan, mengorek-ngorek. 3. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Misalnya, 11 strip 11 strip 2013, P strip, A strip, N strip, I strip, T strip, I strip, A. 4. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Misalnya, berevolusi, mengukur, 25.000 atau 25 kali 1.000, 23/25 atau 2 strip 10 strip 3 per 2 strip 10 strip 5. Mesin hitung strip tangan, bandingkan dengan. 5. Tanda hubung dipakai untuk merangkai. A. Se strip dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital atau se-Indonesia dalam kurung se strip Indonesia, se strip Jawa Barat kurung tutup. B. Ke strip dengan angka dalam kurung peringkat ke strip 2 kurung tutup. C. Angka dengan strip an dalam kurung tahun 1950 strip an kurung tutup. D. Kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital dalam kurung hari strip H, sinar strip X, ber strip KTP, di strip SK strip kan kurung tutup. E. Kata dengan kata ganti Tuhan dalam kurung ciptaan stripnya, atas rahmat strip mu kurung tutup. F. Huruf dengan angka dalam kurung D strip 3, S strip 1, S strip 2 kurung tutup. G. Kata ganti stripku, stripmu, dan stripnya dengan singkatan yang berupa huruf kapital dalam kurung KTP stripmu, SIM stripnya, STNK stripku kurung tutup.
Catatan: tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Misalnya, BNP 2TKI Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia LP3I atau Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia P3K Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan 6. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, di sowan I bahasa Jawa, didatangi ber pariban bahasa Batak, bersaudara sepupu di backup mi recall pen tackle an. 7. Tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Misalnya, kata pasca berasal dari bahasa Sanskerta. Akhiran isasi pada kata betonisasi sebaiknya diubah menjadi pembetonan. Penggunaan tanda pisah. Tanda pisah atau dalam bahasa Inggris adalah dash adalah tanda baca yang secara tampilan mirip dengan tanda hubung tetapi lebih panjang dan memiliki fungsi yang berbeda. Ada dua simbol yang umum dari tanda ini, yaitu strip atau dalam bahasa Inggris and dash yang lebarnya kurang lebih sama dengan huruf kapital N, dan strip dalam bahasa Inggris M dash yang lebarnya kurang lebih sama dengan huruf kapital M. Penggunaan tanda pisah sebagai berikut. 1. Tanda pisah dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu, saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Keberhasilan itu, kita sependapat, dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. 2. Tanda pisah dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang merupakan bagian utama kalimat dan dapat saling menggantikan dengan bagian yang dijelaskan. Misalnya, Soekarno-Hatta, proklamator kemerdekaan RI, diabadikan menjadi nama jalan di beberapa kota di Indonesia. Rangkaian temuan ini, evolusi, teori kinesbian, dan pembelahan atom, telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Gerakan pengutamaan bahasa Indonesia, amanat Sumpah Pemuda, harus terus digelorakan. 3. Tanda pisah digunakan di antara dua bilangan, tanggal atau hari, bulan, tahun, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya, tahun 2019 sampai 2022, tanggal 5 sampai dengan 10 April 2022, Senin sampai Jumat, Jakarta sampai Bandung. Penggunaan tanda baca kurung. Tanda kurung adalah tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk memisahkan atau menyisipkan teks ke dalam teks lain. Ada 4 jenis tanda kurung, yaitu tanda kurung atau kurung lengkung, tanda kurung siku atau kurung tegak, tanda kurung kurawal, dan tanda kurung sudut. Penggunaan tanda baca kurung. 1. Mengapit angka.
Kamu bisa memakai tanda baca kurung untuk digunakan mengapit angka atau huruf yang merinci suatu urutan. Contoh, harta kekayaannya meliputi buka kurung A tutup kurung logam mulia, buka kurung B tutup kurung properti, dan buka kurung C tutup kurung saham. 2. Mengapit huruf. Tanda kurung dipakai mengapit huruf atau kata yang kemunculannya dapat dihilangkan. 2. Mengapit huruf. Tanda kurung dipakai mengapit huruf atau kata yang kemunculannya di kalimat dapat dihilangkan. Contoh, pendaki amatiran tidak diperkenankan untuk mendaki sampai buka kurung puncak tutup kurung Mahameru. Garis miring. Tanda garis miring adalah tanda baca yang berbentuk garis, hampir vertikal, yang bagian atasnya agak condong ke sebelah kanan, dan bagian bawahnya ke sebelah kiri garis vertikal. Tanda garis miring digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan serta kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Penggunaan tanda garis miring ada 3. Yang pertama adalah tanda garis miring digunakan dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Yang kedua, tanda garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan, atau, serta setiap. Yang ketiga, tanda garis miring digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Ini adalah aku, Raja Meksiko, El Matador.